Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gila men. Akhirnya Inter menang ya. Kemarin itu Inter kalah di derby, biasalah fans-fans pada pesimis, bla bla bla. Gua sih jujur paling benci ya ngelihat fans yang kayak gitu loh. Kalah sedikit udah kebakaran jenggot gitu loh. Bola ini tidak bisa menang melulu guys ya. Kita udah menang 6 kali melawan AC Milan, kemarin kalah sekali ya biasa aja. Nah, itu kita udah selupa-lupain ya. Tadi ya kita akhirnya Udinese kita bisa kalahkan dan akhirnya si Toro bisa mencetak 2 gol. Itu adalah pecah telur dia musim ini dan langsung dia cetak 2 gol dan akhirnya Inter menang 3-2 dan memang Inter kebobolan 2 gol dan 6 pertandingan Inter udah kebobolan 7 gol ya dan memang kita ngelihat di lini pertahanan Inter ini memang perlu ada perbaikan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting adalah menang, menang, menang. Jadi kalau menurut gue ya, menang kalah tuh biasa aja. Ya ilah, kadang-kadang gue males, dua punya grup sendiri ya. Aduh, suka ngejudge itu gue paling benci, jujur aja guys ya. Nah, ini reaksi apa yang dibilang Inzaghi setelah kemenangan. Saya yakin tim akan tampil hebat dan ya kita disayangkan sekali nggak bisa menonton Inter tuh di TV ya. Kita lihat akhirnya nontonnya di streaming ya. Dan kita nggak bisa ngelihat apa gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, saya yakin tim akan tampil hebat dalam laga Udinese. Dan kita melihat bagaimana pertandingan Inter melawan Udinese, bagaimana Inter menunjukkan Pratesi yang benar-benar sebagai turbonya Inter menggantikan Nicolo Barella, Hakan yang terus ada di tengah dan Mkhitaryan ini luar biasa ya. Dan di Marco juga bagus, di kanan Darmian, di belakang Bisek akhirnya mendapat kesempatan dan akhirnya si Papar tidak dimainkan sama sekali. Acerbi memang udah mulai kelihatan lah umurnya. Selamat buat si Somers yang udah tampil 50 kali membela Inter walaupun dia kebobolan, tapi ya itu juga si Sommer mending kenapa nggak Josep Martinez. Gue paling males ya banyak bacot ya, kalau jujur ya gue sih nggak paling suka, kurang suka ya banyak bacot kayak gitu ya, kayak orang pinter gitu loh. Yang tahu itu adalah pelatih guys, pelatih udah tahu apa yang dia lakuin ya. Kita kalah sekali kok kebakaran jenggot. Sekarang Inter ada di posisi berapa? 4. Bedanya dengan Juventus berapa? Juventus kan menang tadi pagi ya. Jadi beda cuma 1-2 poin. Apa? Nggak masalah guys ya. Cuma beda 1 poin, ini baru permulaan. Jadi gue paling benci lah, jujur. Gue paling benci. Bahkan gue males bikin konten gara-gara itu beneran ya. Apa-apa sedikit nggak ada smart-smartnya gitu loh. Kita jadi fans tuh lebih smart lah ya. Jadi nggak usah banyak apalah apa namanya kalah ini apa kalian kalah taruhan kali ya, bisa aja sih tapi nggak tahu deh gua ya. Kalau gua happy happy aja guys. Nah ini yang reaksi dari kapten kita ya. Kami kembali ke level musim lalu ya. Siapa sih seorang kapten ya yang bayangkan ya dia musim lalu bermain timnasnya ini semuanya, dia itu bukan robot guys, dia itu manusia. Wajar dia nggak mencetak gol, wajar performanya menurun, wajar beberapa pemain Inter performanya menurun. Bayangkan dalam setahun dia bisa main 60 sampai 65 kali ya, itu nggak gampang guys. Lu coba deh jadi pemain bola, jangan hanya menjadi komen-komen doang gitu loh ya. Kami sedikit menderita, kata Lautaro Martinez. Namun setelah derby kami banyak berlatih dan tidak banyak bicara. Hal itu terlihat di lapangan. Dan memang kemarin benar-benar akhirnya Inter membuktikan. Dan sebagai seorang penyerang Anda harus selalu mencetak gol, kata dia. Dan ini performansinya si Thuram juga nggak mencetak gol. Tetapi ya nggak apa-apa. Yang penting adalah menang kalau menurut gua. Siapapun yang mencetak gol ya. Kalau gue fans sahabat Bob yang masih pesimis, gue nggak akan adain giveaway ya, nggak akan gue kasih giveaway ya, beneran, males gue ya kalau masih komennya negatif, males ya. Ini yang dibilang oleh si Di Marco, kami berikan segalanya demi seragam ini. Nah inilah orang yang luar biasa. Dan lihat fans-fans Inter datang ke kandang Udinese mendukung timnya gitu loh. Walaupun mereka kalah di kandang kemarin. Tapi apa? Itu belajar dari sana guys. Jangan banyak cingkunek lah ya. Mau jadi fans tuh ya jadi fan yang pintar-pintar lah. Nah ini yang dibilang oleh si Bisek ya. Tidak mudah bermain bagus setelah kekalahan berat ya. Dia bilang kekalahan dari AC Milan ya. Tapi saya rasa tidak perlu terlalu memikirkan. Kami marah, namun kami kembali bekerja dan fokus pada itu. Itu yang penting ya. Yang penting itu. Kalau gua fokus aja bagaimana ya, bagaimana Inzaghi bermain, bagaimana pemain-pemain membuktikan diri, itu udah lebih baik ya daripada kita cuman menjadi penggemar fans layar kaca tapi banyak cikunek, males gua ya. Nah, ini yang dibilang oleh si pencetak gol pertama ya. Ini gila ya. Biasa dia mencetak gol di akhir-akhir pertandingan.
Ini di awal baru 1 menit dia udah mencetak gol. Itulah si Pratesi, si Turbo ya, gue panggil si Turbo ya. Kami butuh memulai lagi setelah kekalahan di derby, kata si Pratesi, si Turbo ya. Melawan Milan kami tidak mengawali dengan baik, jadi kami mengerjakannya sekarang ya. Hari ini semua berjalan baik, namun kami ingin memulai kembali. Anda selalu bisa kalah dalam pertandingan, kata dia. Kami berlatih selama seminggu dan hari ini kami melihat sesuatu dari Inter yang sama seperti musim lalu. Jadi ya, no problem ya. No problem. Lu sebagai fans yang banyak cingkune, jangan banyak cingkune ya. Gua akan selalu ngomong gitu ya. Gelandang Inter juga si Hakan juga bilang, kekalahan dari AC Milan sudah berlalu. Iya, udah sudah berlalu ya. Jadi lu selalu sebagai fans ya, mau menang mau kalah lu tetap harus dukung ya. Ya nggak melemes ya. Kalau mes emang lu kalau Inter kalah emang lu harus nggak kerja, lu harus nggak cari duit ya. Salah lu ya. Kekalahan dari Milan tentu menyakitkan katanya, karena kekalahan selalu menyakitkan. Bukan dari hanya AC Milan, dari siapapun lah ya. Nah, minggu ini kami berlatih dengan baik, kami tidak sedikit marah karena kami tahu seberapa kuatnya kami. Tentu saja kami tahu bahwa itu tidak mudah di Udinese. Tapi kami punya perasaan positif karena kami bekerja dengan sangat baik sepanjang minggu. Akhirnya dia buktikan diri ya. Ya, saya rasa rekan-rekan tim juga bersemangat. Jadi ya udah, akhirnya Inter mencetak 3 poin ya. Silakan ya. Masih lama aja ya. Oh, apalah, Inzaghi begini-begini. Sok tahu, sotoy gue bilang ya, sotoy ya. Nah, Inter Milan akan mengumumkan perpanjangan kontrak si Dumfries ya. Dumfries segera akan perpanjang kontrak ya, semoga aja. Ini kalau udah beres kan udah aman ya. Kita juga udah nggak pusing lah mikirin kontrak, mikirin apa. Apalagi Januari nanti juga akan buka juga di bursa transfer ya. Kita tunggu aja dalam 1-2 hari ini perpanjangan kontrak si Dumfries ya. Inter Milan dan AC Milan bergabung dengan MU, Bayern Munchen dalam 5 besar rata-rata penonton tertinggi ya. Inter nih, lu lihat ya. Lihat lu. Di kandang Inter lawan Atalanta, lawan siapa di kandang, rata-rata penonton 70 ribuan ya, bahkan masuk 5 besar di Eropa. Nomor 4 Inter di bawah AC Milan ya, ada MU, ada Bayern Munchen di atas ya. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa fans itulah seperti itu, lo dukung ya, mau kalah menang bayangkan. Nah, ini adalah sumber pemasukan juga buat Inter dan ini luar biasa gitu loh. Kita belajar dari situ. Jangan jadi cuman fans yang mau menang doang. Nah, bintang Udinese muncul sebagai profil ya. Semalam Inter ketemu Udinese, kita tahu Jaka Bijol ini lagi dikejar Inter. Ya kemungkinan buat Januari atau buat musim depan. Kita belum tahu lah. Tapi ini memang salah satu profil yang lagi diincar. Karena kita udah tahu, Stefan de Vrij juga main semalam menggantikan si Bastoni ya. Si Acerbi juga udah berusia 36 tahun. Jadi mereka kita memang perlu peremajaan. Dan wajar aja. Kita kebobolan 7 gol, wajar aja karena udah pada tua-tua. Cuman Bastoni sama Bisek doang yang masih muda gitu loh. Jadi ya udah wajar lah, gak apa-apa ya. Semoga aja Jaka Bijol, gue suka Jaka Bijol nih ya guys ya. Dan ini juga salah satu yang kita tunggu-tunggu ya. Dan kita juga belum tahu nanti ini buat tahun 2025 ya. Ini Piala Dunia antar klub ya, berikut 12 stadion yang akan bermain. Kita akan bermain tuh di Los Angeles ya, di Cincinnati ya, Charlotte, Miami ya, di Amerika ya guys ya. Nah, kita lihat aja nanti bagaimana. Kita juga belum tahu dan ternyata sponsornya belum banyak karena dukungannya belum banyak ya TV-TV. Tapi kita lihat aja nanti seperti apa. Ini yang dibilang oleh Bonolis. Hakan adalah yang terbaik di Eropa dalam perannya. Aslani masih sedikit malu-malu. Nah, ini gua kasih tahu lu sama fan Inter yang suka Aslani bla 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 bla. Emang gampang lu. Lu ekspektasi lu Hakan terus langsung Aslani mau jadi kayak Askan ya enggak. Semua perlu proses guys ya. Lu lihat si Bisek dia perlu sedikit-sedikit ya. Bagaimana si Thuram juga masuk ke Inter juga perlu proses. Bagaimana dulu si Lautaro juga semua. Gak segampang itu. Kalau gua dukung Aslani. Aslani bakal menjadi pemain hebat kalau gua ya. Jadi dia masih malu-malu ya. Biasalah yang namanya masih muda ya. Jadi ya Hakan dan Aslani tetap akan belajar sama si Hakan ya. Kita tunggu aja guys bagaimana. Yang jelas jangan banyak cingkune sebagai fans. Jadi be smart ya, be smart itu yang paling penting guys ya. Jadi ya menurut gua mari kita nikmati kemenangan ini karena kita nanti juga ini kalau nggak salah ada international break lagi ya, belum jadi udah international break lagi naik-naiknya begini. Tapi ya sudahlah, itulah sepak bola ya guys ya, lika-liku. Jadi tetap mau menang kalah tetap dukung Inter ya, karena itulah tetap membumi rendah hati karena kita selalu mendukung Inter untuk menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.